Jujur saja sebenarnya kita nggak terlalu tertarik menanggapi berita-berita yang seperti ini, tapi dengan masifnya pemberitaan, lalu lalangnya, seliwirannya di media sosial, akhirnya kita juga angkat bicara tentang hal ini. Ada salah seorang pelancong dari Malaysia berjenis kelamin perempuan, tapi oleh netizen Indonesia disebutnya babi betina yang bermulut kotor, mulutnya pantas disumbal. Itu kata-kata yang paling keras. Ya, yang kayak wisatawan ngaku-ngaku turis kurang ajar, itu juga lebih keras. Ya, mungkin dia belum tahu netizen Indonesia ini kalau sekejam apa, bukan kejam lagi, tapi sadis. Bayangkan, betina, babi betina disebutnya untuk si Intan Nurliana yang mengaku-ngaku turis itu. Kan itu kasar. Dan itu benar-benar kasar. Olehnya, untuk para netizen ataupun para pengguna media sosial di Malaysia, ini peringatan keras dan ini pelajaran buat kalian semua. Bila ingin tetap menjalin hubungan baik dengan negeri jiran, jangan sampai kejadian seperti si babi betina Intan Nurliana yang mulutnya bau comberan itu, kata netizen. Itu kan, itu keras dan ini sangat memalukan. Kalau dibilang kurang ajar, dan memang kurang ajar. Kalau dibilang harusnya saling menghormati, dia harus belajar lagi. Di channel Dedi Sapa Teman kita akan sedikit speak up untuk Intan Nurliana. Kejadian ini sudah sekian kali yang terjadi. Kalau hubungan baik, memang kita menjalin hubungan baik dengan negeri jiran, tapi lebih ke ini ya, hubungan bilateral kedua pemerintahan baik-baik saja. Tapi ketika ada yang sedikit menyangkut hal-hal yang kayak ini, persaingan, entah itu di bidang olahraga, di bidang budaya, Malaysia itu lebih banyak memaling. Jadi kata netizen Indonesia, negara maling sia. Netizen Indonesia sebegitu kejamnya. Jadi kalau netizen Indonesia bukan kejam, tapi sadis. Dan itu harusnya warga Malaysia sudah menyadari hal ini. Kalau kejadian tentang si Intan Nurliana yang mengaku-ngaku turis, pelancong dari Malaysia, harusnya tidak demikian. Dia harusnya menghargai dan tidak harus mempublis apa yang dia rasakan. Cukup dia di lingkungan masyarakat Malaysia saja, di lingkungan teman-temannya saja. Jangan ke publik. Jadi ketika publik mendapati hal yang seperti ini, apalagi kita baru selesai melaksanakan voting atau pemilihan umum, gejolak dan gelora kita yang bersemangat itu masih membara. Makanya dia salah tempat, dia salah momen, waktunya yang salah, dan akibatnya netizen Indonesia murka. Netizen Indonesia lebih kejam daripada yang Anda bayangkan. Nah, begini ini, kalau tentang hal-hal yang seperti ini sepertinya perlu diluruskan. Ketika Intan Nurliana sudah meminta maaf juga di media sosial, itu bakal nggak diterima kecuali ada sesuatu yang harus dia lakukan. Pertobatan. Jadi dia mesti tobat. Tobatnya itu seperti apa? Dia harus paling tidak datang dan berkunjung lagi ke Indonesia, memberikan klarifikasi, memberikan apa yang sebenarnya terjadi. Jika di sosial media saja dia bercuap-cuap, hidupmu nggak bakal lama bertahan di dunia maya. Kamu akan dikejar-kejar oleh netizen Indonesia. Untuk itu saran untuk semua kita dan pembelajaran untuk kita semua. Bila mempublikasi ataupun menggunakan jempol kita di sosial media, harusnya berpikir keras dulu. Harusnya dengan bijak, harusnya juga ya
orang terpelajar dan terdidik. Tidak harus seperti itu. Jadinya dia kelihatan kualitas manusia. Jadi kalau peribahasa, jangan karena nilai setitik rusak susu sebelahnya, itu yang terjadi pada Nurlia. Jadi netizen Indonesia menyamaratakan. Jangan-jangan semua warga Malaysia seperti itu. Walaupun sudah banyak YouTuber, sudah banyak TikTokers yang meminta maaf atas nama warga Malaysia, yang memuji-muji Indonesia walaupun itu mungkin pura-pura atau jujur. Tapi netizen Indonesia sudah terluka. Kalau namanya terluka, butuh waktu dan proses membuktikan menjadi baik lagi. Kehidupan seperti itu. Jadi semua yang kita lakukan tidak selalu akan mendatangkan sesuatu yang baik. Tapi ketika melakukan sesuatu yang tak sengaja kita melakukan dan dianggap orang kurang baik, itu akan menjadi hikmah dan kadang-kadang menjadi efek imbas ke kita. Seperti ini ya, kalau kayak Intan Nurliana, saya melihat dari perspektif yang jauh lagi ya. Dia entah inginnya menjadi populer atau membuat sensasi, tapi di luar dari kesalahannya yang kurang ajar, netizen Indonesia bilang efek dari Intan Nurliana ini menjadikan pelancong atau wisatawan dari negeri jiran jadi lebih penasaran. Jakarta itu seperti apa? Tempat-tempat lain Indonesia itu seperti apa? Jadi peringatan keras untuk warga negara Malaysia yang ingin berkunjung melancong ke Indonesia ini jadi pelajaran. Seperti tadi, bawalah guide orang Indonesia yang bisa menjelaskan. Ketika datang sendirian dan melihat kenyataan yang ada, apalagi mungkin tempat, momen, dan waktunya yang salah, terjerumus pada cobekan dan rujak netizen Indonesia. Entah di mana si Intan Nurliana sekarang, tapi yang jelas dia sudah meminta maaf, dan kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai sesama Muslim, kita harusnya memberi maaf. Tapi kita mengajari dia dan semua warga Malaysia, entah YouTuber, TikTokers, pengguna sosial media Malaysia, jangan sampai hal-hal yang seperti ini terulang lagi. Karena Indonesia itu negara besar. Ketika kalian itu menyentil dan kami merasa tersakiti dan tersinggung, kalian akan kena tuah. Demikian konten kita kali ini. Sebenarnya konten ini nggak terlalu keras, tapi ketika seliwiran pemberitaan, jadi kita mesti speak up juga, sedikit angkat bicara tentang ini. Ya, itu. Jadi kesimpulannya apa? Kita tetap menjalin hubungan baik, tapi perilaku, attitude, akhlak, dan perilaku kalian itu dijaga. Jangan sampai menyebabkan orang lain tersinggung, orang lain merasa keberatan, apalagi sampai terluka. Ya, butuh proses dan waktu untuk menyembuhkannya. Jelang Ramadan ini, mari kita menjaga hubungan-hubungan baik, tetap bersemangat, menciptakan sesuatu yang bermanfaat, jangan menciptakan sesuatu yang menjadi kontroversi, apalagi hal-hal yang seperti ini. Ya, itu. Sebenarnya warga Indonesia ataupun warga media sosial, warga dunia maya, netizen Indonesia itu baik-baik. Ketika ada hal-hal yang kurang baik, serentak seluruh Indonesia Raya akan bergerak. Terima kasih sudah menyimak channel Deddy Sapa Teman. Untuk teman-teman warga Malaysia, turis Malaysia, pelancong, wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia, Indonesia terbuka.
Dan drama Tama Indonesia sudah dikenal dari sejak nenek moyang. Ya, tinggal kalian saja memanfaatkan hal ini. Ya, bagaimana memposisikan diri kalian sebagai pelancong, wisatawan di negeri kami. Sudah menyimak? Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel dari Sahabat Teman. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah.